Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rizwandi dari kelas 11 IPK 1. Saya akan menceritakan tentang riwayat hidup dari Sultan Muhammad Al-Fatih sang penakluk Konstantinopel dan keteladanan yang dapat kita ambil dari tokoh tersebut. Penaklukan Konstantinopel terjadi pada masa Kesultanan Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih, dia adalah Sultan ke-7 dari dinasti Utsmaniyah. Penaklukan Konstantinopel ini telah disyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Mendengar hal tersebut, kaum muslimin dan para sahabat semangat untuk menaklukkan Konstantinopel. Mereka berlomba-lomba agar bisa mewujudkan apa yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Muhammad Al-Fatih, banyak para pemimpin-pemimpin Islam yang ingin menguasai Konstantinopel, tetapi usaha tersebut mengalami kegagalan, seperti yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, Khalifah Harun ar-Rasyid dari dinasti Abbasiyah, dan ayah Al-Fatih, Murad II. Dia adalah Sultan Muhammad II atau biasa disebut dengan Sultan Mehmed II. Dia adalah Sultan Utsmani ke-7 dalam silsilah keturunan Utsman. Dia diberi gelar Al-Fatih dan Abu Al-Khairat. Ia memerintah dinasti Utsmaniyah selama 30 tahun, diwarnai dengan kebaikan dan kemuliaan bagi kaum muslimin. Ia menjadi khalifah setelah ayahnya wafat. Dia diberi gelar Al-Fatih karena berhasil menaklukkan Konstantinopel. Al-Fatih sendiri artinya sang penakluk. Al-Fatih memiliki kepribadian yang komplit yang menggabungkan antara kekuatan dengan keadilan. Pada masa kecilnya, ia mengungguli teman-teman seangkatannya dalam menyerap dan menangkap ilmu pengetahuan, serta dia menuntut ilmu di sekolah untuk anak pejabat. Pengetahuannya yang luas, khususnya di bidang bahasa, serta memiliki kecenderungan yang besar terhadap buku-buku sejarah. Konstantinopel merupakan salah satu kota terpenting di dunia. Kota ini dibangun pada tahun 330 Masehi oleh Kaisar Bizantium Konstantin I. Ia memiliki posisi yang sangat penting di mata dunia. Konstantinopel adalah ibu kota Bizantium Romawi Timur yang terletak antara Asia dan Eropa serta dibelah oleh Selat Bosporus. Di balik kesuksesan Al-Fatih, terdapat peran ulama besar di balik pembentukan kepribadian Al-Fatih, yaitu Al-Qurani dan Syekh Aqsyamsuddin. Syekh Aqsyamsuddin membina kepribadian dan akhlak dari seorang Al-Fatih dari sejak kecil. Dia mengajarkan tentang semangat jihad kepada Al-Fatih dan mengatakan bahwa yang dimaksud dalam hadis Rasulullah tersebut adalah Muhammad Al-Fatih, sehingga membuat Al-Fatih terdorong semangatnya untuk menaklukkan Konstantinopel.
Hagia Sophia atau dalam bahasa Turki disebut Hagia Sophia telah mengalami beberapa kali perubahan. Yang pertama adalah satu sebagai gereja pada era Bizantium. Yang kedua dijadikan sebagai masjid oleh Kesultanan Utsmaniyah, yaitu pada masa Sultan Mehmed II. Selanjutnya setelah runtuhnya dinasti Ottoman, maka pada masa Mustafa Kemal Atatürk, Masjid Hagia Sophia dirubah kembali menjadi museum. Namun, pada tahun 2020 pada masa Presiden Erdogan, maka Hagia Sophia dirubah kembali menjadi masjid. Hal ini tampak ketika tercetus dalam pikirannya satu pendapat kuat akan adanya ketidakberesan atau kemalasan armada laut Utsmani Balta-Oghali saat mengepung kota Konstantinopel. Al-Fatih segera mengirim utusan dan mengatakan hanya ada dua pilihan di hadapan Anda. Anda mampu menguasai kapal-kapal ini atau Anda mentenggelamkan. Jika salah satu di antara dua hal ini tidak mampu Anda lakukan, janganlah Anda pulang pada kami dalam keadaan hidup. Oleh karena itu, tatkala Balta-Oghali tidak mampu melaksanakan apa yang menjadi keinginannya, segera dia memecatnya dan menggantikannya dengan Hamzah Pasha. Terbukti ketika Sultan Muhammad Al-Fatih terjun sendiri ke medan dan berperang melawan musuh dengan pedangnya sendiri. Kecerdasannya ini terlihat jelas dari pemikirannya yang cemerlang dengan memindahkan kapal-kapal dari pangkalannya di Bashkatashi ke Tandu Emas yang dia lakukan dengan cara menariknya melalui jalan darat yang ada di antara dua pelabuhan sebagai usaha menjauhkan kapal-kapal itu dari Galata karena khawatir mendapatkan serangan dari pasukan Genova.